Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani dengan stambuk D1 E1 21029 Prodi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halo Oleo. Di sini saya mendapatkan tugas dari salah satu dosen mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah mengenai teori konservasi tanah, dampak kerusakan pada lahan dan upaya pencegahan kerusakan dengan metode vegetatif. Langsung saja, konservasi tanah adalah serangkaian strategi pengaturan untuk pencegahan erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadinya perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan, salinisasi, pengasaman, dan atau akibat kontaminasi lainnya. Strategi yang biasanya dipakai yaitu pemilihan vegetatif penutup lahan, pencegahan erosi, pengaturan kadar garam, pengendalian keasaman, dan masih banyak lainnya. Dan adapun dampak dari kerusakan lahan yang ada di daerah saya yaitu seperti yang kita lihat pada gambar di atas, lahan kering memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam penyediaan bahan pangan. Namun belakangan ini degradasi lahan kering semakin luas, khususnya karena terjadinya lahan krisis. Degradasi lahan di lahan pertanian tanpa kegiatan konservasi disebabkan oleh erosi, eksploitasi, pencemaran, penggunaan bahan kimia, dan kegiatan penebangan. Yang terakhir adalah upaya-upaya pencegahan kerusakan lahan dengan metode vegetatif. Metode vegetatif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kesuburan tanah dengan memanfaatkan vegetatif atau tumbuhan. Metode vegetatif sangat baik dilakukan sebagai upaya pelestarian kesuburan tanah. Upaya metode vegetatif menggunakan cara-cara seperti bawah ini. Penghijauan. Kegiatan penghijauan adalah cara yang dilakukan dengan menanami kembali lahan-lahan yang kehilangan vegetasi penutupnya. Penanaman dilakukan dengan cara penanaman bibit pepohonan besar yang biasanya dapat tumbuh dengan mudah. Rotasi tanaman atau crop rotation. Kegiatan rotasi tanaman dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah. Metode rotasi tanaman dilakukan dengan memvariasikan jenis tanaman pada saat pergantian masa tanam. Hal ini efektif dilakukan dengan pencegahan berkurangnya jenis unsur hara tertentu dalam tanah. Roboisasi. Roboisasi dilakukan dengan cara menanami lahan yang gundul dengan tanaman keras. Kegiatan roboisasi selain efektif mencegah terjadinya erosi, juga dapat diambil manfaat lainnya seperti hasil kayunya. Penanaman tanaman penutup. Penanaman tanaman penutup adalah upaya yang dilakukan dengan menanami lahan dengan tanaman keras seperti jati dan pinus. Penanaman ini bertujuan agar dapat menghambat penghancuran tanah lapisan atas oleh air, memperkaya bahan organik, serta menghambat laju erosi. Dan selanjutnya, penanaman tanaman berbaris. Kegiatan penanaman berbaris ini adalah dengan menanam secara tegak lurus arah aliran atau arah angin pada daerah landai. Jarak tanaman diperlebar, sedangkan di daerah yang miring tanaman dirapatkan. Dan yang terakhir, penanaman sejajar garis kontur. Penanaman sejajar garis kontur dilakukan dengan menanami lahan searah dengan garis konturnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memperbesar kemungkinan air meresap ke dalam tanah dan menghambat laju erosi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.